Halo, selamat malam pemirsa. Pekan ini kembali kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai persoalan. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah program President's Corner selengkapnya. Dan pemirsa, berwisata hingga menerima kunjungan kepala negara mengisi agenda kerja Presiden Jokowi. Lalu apa saja kegiatan Presiden yang kami soroti pada pekan ini? Akhir pekan lalu, Presiden Jokowi mengajak anak dan cucunya berwisata ke Candi Prambanan di Yogyakarta. September tahun lalu, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk mengajak warganya berwisata di dalam negeri. Hati-hati, sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Saat itu, Presiden bahkan menyentil pejabat yang doyan jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri? Dipamer-pamerin di Instagram. Apalagi pejabat. Mengawali pekan ini, pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia yang baru, Anwar Ibrahim, mengisi agenda kerja Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, sektor swasta kedua negara telah menyepakati sejumlah kerjasama, diantaranya terkait pembangunan IKN. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembiayaan, ekspor-impor, energi hijau, pengembangan industri baterai, dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani. Pekan ini, agenda Presiden Jokowi lainnya adalah membuka Rakornas Partai Bulan Bintang. Dalam forum ini, Jokowi kembali melempar sinyal dukungan Capres 2024. Saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius. Selamat datang di Indonesia. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Anwar, kerjasama Indonesia dan Malaysia akan semakin kuat. Bapak Presiden tahu bahwa Indonesia ini ada tempat yang khusus di hati sanubari saya. Pemirsa, Indonesia terpilih sebagai negara pertama dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia yang baru, yaitu Anwar Ibrahim. Secara terbuka, Anwar menyatakan Indonesia mendapat tempat khusus di hatinya. Anwar juga menunjukkan empati pada sejumlah persoalan yang kerap mengganggu hubungan kedua negara. Bapak Presiden tahu bahwa Indonesia ini ada tempat yang khusus di hati sanubari saya. Indonesia ternyata mendapat tempat khusus di hati seorang Perdana Menteri Malaysia. Itulah pernyataan Anwar Ibrahim usai menemui Presiden Jokowi awal pekan ini. Anwar memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Nama Anwar Ibrahim cukup terkenal di Indonesia. Sepak terjang Anwar sebagai politisi hingga dikriminalisasi tak pernah luput dari sorotan publik tanah air.
Metro TV beberapa kali mewawancarai Anwar Ibrahim, salah satunya setelah permohonan banding Anwar atas pidana 6 tahun penjara dikabulkan. Perhatian publik Indonesia agaknya memberi kesan mendalam bagi seorang Anwar Ibrahim. Terlalu ramai teman-teman di sini yang membantu. Ini juga agak personal sikit, Bapak Presiden. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing, derita, itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Awal pekan ini, Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Indonesia dengan status barunya sebagai pemimpin pemerintahan Malaysia. Presiden Jokowi menyambut kedatangan Anwar dengan tangan terbuka di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selamat datang di Indonesia. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pak Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Anwar, kerjasama Indonesia dan Malaysia akan semakin kuat. Walau kini menjabat pucuk pimpinan di Malaysia, sikap dan pernyataan Anwar masih simpatik seperti dahulu. Dalam pernyataan bersama kedua pemimpin negara, Anwar menunjukkan empati terhadap sejumlah persoalan yang kerap menjadi kerikil yang mengganggu diplomasi kedua negara. Jadi kita insya Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, karena saya mahu hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya special. Dan saya harap kedua-dua menteri luar faham bahawa komitmen kita begitu rupa. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Dan saya tahu benar kerana saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan ke atas mereka, dan saya tidak fikir ini satu yang manusiawi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, tahun lalu 2022, soal cambuk itu sudah dihentikan. Pemirsa, dalam peringatan HUT setengah abad PDI Perjuangan pekan, menurut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tanpa restu dan dukungan PDIP, kursi presiden tak mungkin diraih Jokowi. Apakah narasi hutang budi jadi strategi untuk meredam langkah politik Jokowi? Kami akan hadirkan sesaat lagi. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Saat presiden juga PBB. Jadi kalau saya dukung gantian nggak ada salahnya. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Pemirsa, 1 tahun belakangan Presiden Jokowi kerap melempar dukungan terkait dengan Pilpres 2024, baik secara tersirat maupun tersurat. Padahal sebagai anggota partai politik, Jokowi seharusnya menunggu keputusan dan pengumuman ketua umumnya. Dalam peringatan HUT setengah abad PDI Perjuangan pekan ini, menurut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tanpa restu dan dukungan PDIP, kursi presiden tak mungkin diraih Jokowi. Apakah narasi hutang budi jadi strategi untuk meredam langkah politik Jokowi? Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan. Tentunya pada saatnya dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Itulah kalimat penutup Presiden Jokowi saat berpidato dalam peringatan HUT setengah abad PDI Perjuangan pekan ini. Di hadapan ribuan kader Banteng Moncong Putih, Jokowi menyatakan tunduk pada aturan internal partai yang memberi hak prerogatif kepada Ketua Umum PDIP untuk memutuskan capres dan cawapres yang akan diusung dalam Pilpres 2024.
Sepanjang 2022, Presiden Jokowi kerap melempar sinyal dukungan pada sejumlah sosok yang berpeluang menjadi capres pada 2024. Saat Jokowi berpidato dalam HUT Partai Perindo misalnya. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Setahun terakhir, Presiden Jokowi cukup sibuk melatih otot-otot politiknya. Kunci kekuatan politik Jokowi adalah jutaan loyalis yang bernaung dalam beragam kelompok relawan. Mereka menjadi medium bagi Jokowi untuk menyampaikan pesan, memberi arahan, hingga melempar sinyal dukungan. Saat membuka musra di Bandung, misalnya, Jokowi memberi arahan terkait karakter calon pemimpin seperti apa yang layak didukung. Padahal Ketua Umum PDIP tidak pernah merilis profil capres pilihan. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana. Setuju? Setuju. Begitu pula saat Presiden Jokowi hadir dalam acara relawan di GBK. Jokowi menyebut ciri-ciri fisik capres yang ideal. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Langkah politik Jokowi jelas mendahului Ketua Umum PDIP. DPP PDIP lama-lama gerah karena menurut anggaran dasar PDIP, setiap anggota yang terpilih dan menduduki jabatan politik atau publik berstatus sebagai petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintah partai sesuai tingkatannya. Dalam perspektif elit PDIP, kadernya dapat menduduki suatu jabatan karena direstui dan didukung oleh partai. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta. Kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya? Ada deh. Nah itu. Terus saya bilang gini, kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Narasi petugas partai memang selalu digaungkan PDIP walau mendapat sorotan karena menimbulkan kesan subordinasi. Padahal sebagai presiden terpilih, Jokowi mendapat mandat langsung dari rakyat. Saat Pilpres pun PDIP tidak bekerja sendirian. Seluruh partai anggota koalisi juga berkeringat untuk memenangkan Pilpres 2014 dan 2019. Pertanyaannya, apakah pernyataan pedas Megawati mampu meredam langkah politik Jokowi? Tampaknya tidak. Saat membuka Rakornas Partai Bulan Bintang, 1 hari setelah HUT PDIP, kembali Jokowi menebar dukungan terkait Pilpres 2024. Nah, tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Iya dong. Ya tugasnya di situ.
Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius. Karena saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah PBB. Saat presiden juga PBB. Jadi kalau saya dukung gantian nggak ada salahnya. Sebagai Kepala Pemerintahan Indonesia, pekan ini Presiden Jokowi mengaku terjadinya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat. Dan apa saja pernyataan penting dan menarik dari Presiden serta wakilnya selama sepekan, kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, pekan ini ada satu pesan penting dari Presiden Jokowi. Sebagai Kepala Pemerintahan Indonesia, Presiden Jokowi mengakui terjadinya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Selain pernyataan soal pelanggaran HAM berat, pekan ini Presiden Jokowi juga mengapresiasi penegakan hukum terhadap Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Kalau terkait dengan penangkapan Pak Lukas NMB, bagaimana harapannya, gimana Pak? Hari ini Pak Lukas kepala daerah. Ya semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Itu pasti. Masih terkait penangkapan Lukas NMB, Menko Polhukam memastikan dukungan pemerintah terhadap penangkapan Lukas NMB oleh KPK. Menurut Mahfud MD, Ketua KPK telah berkonsultasi sebelum menangkap Lukas. Supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapan ini terlambat karena dulu kan Lukas katanya sakit. Nah, menurut hukum orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit. Meresmikan gedung dan berbagai kegiatan lain. Sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya, Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas NMB ditangkap dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Kalau kata dokter memang harus di rumah sakit. Bahkan kalaupun harus ke luar negeri karena misalnya keahlian itu ada di Singapura, pemerintah juga bisa mengantar dan mengawal ke Singapura. Tidak boleh berangkat sendiri.
Sementara itu, pekan ini Wakil Presiden memastikan normalisasi kuota haji pada 2023. Wapres meminta agar ongkos naik haji lebih rasional agar subsidi BPIH tidak menggerogoti dana simpanan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu menyangkut masalah penanganan haji itu bukan masalah gampang ya. Dan kemudian juga tentu penetapan ongkosnya supaya lebih rasional, karena jangan sampai subsidinya itu terlalu besar sehingga nanti dana haji itu kemudian tergerus habis pokoknya. Jangan sampai pokoknya habis. Kalau pokoknya habis itu akan menyulitkan yang ke belakang. Karena itu harus dirasionalisasi sesuai dengan supaya tetap bisa berkelanjutan. Jadi sustainability-nya harus dijaga. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam President's Corner. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.